Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk topologi yang akan kalian gunakan. Ya, seharusnya ini lebih enak saya jelaskan ketika pertemuan langsung. Tapi karena mungkin situasi sedang libur, ya terpaksa saya menjelaskannya secara virtual lewat video. Dan semoga kalian juga bisa memahami. Oke, akan saya jelaskan, kita simulasikan di aplikasi Cisco Paket Tracer. Ya, yang pertama misal kita kasih modem ya. Ini ada modem ya, anggap ini adalah untuk internetnya lah. Internet, sumber internet yang akan kalian gunakan ya. Selanjutnya juga di sini saya punya router ya. Saya kasih nama, ini adalah Mikrotik RB atau Mikrotik Routerboard ya. Selanjutnya juga ini saya ada klien, anggaplah ini adalah PC1. Nah, selanjutnya juga kalian tambahkan router lagi karena kalian akan main dua router. Ini kita kasih nama misal Mikrotik router OS ya, ROS ya, router OS. Mikrotik router OS. Juga kita tambahkan klien lagi. Ya, kita kasih nama, ini adalah misalkan Debian. Selanjutnya kita hubungkan topologinya dari modem, kita terhubung ke dalam router ya, lewat kabel tentunya ya. Kabel ini kita pakainya, kalian pakainya kabel Stripe. Ya, kabel Stripe. Karena kalian nanti akan bikin kabel sendiri. Ya, bikin kabel sendiri. Kabel Stripe. Selanjutnya, nah dari router kita juga harus terhubung ke dalam router OS. Ya. OS sama ini juga menggunakan kabel Stripe atau cross lah ya, crossover. Nah selanjutnya juga untuk penyetingannya ya, untuk menyeting si Mikrotik Routerboard ini juga kan harus terhubung ke dalam sebuah PC ya. Ini juga menggunakan misalkan kabel crossover lah ya. Nah, beda halnya dengan yang saya blok ini ya. Ini semuanya adalah virtual ya. Saya kasih tanda misalkan ini adalah virtual ya. Karena kalian pengerjaannya untuk yang saya kasih warna biru ini, pengerjaannya itu pengerjaan secara virtual di aplikasi VirtualBox. Ya, di VirtualBox PC 2 lah misalkan ya. Beda halnya dengan ini ya. Ini kita alatnya secara langsung dan kalian menyetingnya adalah di PC 1 ya. Kalau misalkan dari modem ke router menggunakan kabel yang akan kalian buat ya, tidak kalian buat, tapi ini sudah saya sediakan lah secara langsung. Nah berarti kalian hanya membuat kabel itu 2 kabel ya,
supaya ini sama ya, ada konfigurasi, saya ganti ini jadi strike ya, cross dan juga strike ya. Jadi kalian membuatnya total 2 kabel ya. Pak, misalkan kalau ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan terbalik gimana? Kalau misalkan terbalik itu sebetulnya tidak apa-apa, karena untuk alat sekarang itu sudah canggih. Mau kalian pakai kabel strike ataupun kalian pakai crossover itu sama saja. Ya, sama saja. Hanya saja diperuntukannya sesuai dengan standar ya. Kalian baca lagi lah untuk materi perbedaan antara kabel LAN untuk konversi crossover dan juga strike ya. Kalau misalkan salah ya mungkin ini tinggal direvisi mungkin ya. Tuh. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, berbeda dengan yang saya kasih tanda biru ini pengerjaannya ini secara virtual karena antara si mikrotik router OS yang terhubung ke Debian klien ini hanya sebagai jaringan internal saja ya. Saya kasih nama misalkan ini di mikrotik router board ini misalkan port 1 ya, namanya misalkan internet ya, internet. Nah, selanjutnya port 2 power port 2 ini kita kasih nama misalkan routing ya. Selanjutnya port 3 ini ada port 3 ini saya kasih nama misalkan klien ya. Klien. Selanjutnya ini saya kasih nama, ini ada adapter 1 ya, saya kasih nama misal routing 1. Adapter 2 misal saya kasih nama ini adalah internal ya, internal. Dan di Debian client yang adapter 1 misalkan juga sama internal. Nah, ini seperti itu ya untuk pengaturan adapter dan juga port yang akan kalian gunakan untuk kemana-mananya. Nah, selanjutnya untuk pengalamatan IP ya, seperti yang ada di dalam topologi ya. Untuk port 1 ya, karena di sini adalah peruntukannya untuk internet, ini IP-nya secara DHCP client. DHCP client ya, yang kalian dapat dari si server ya. Nanti kalian tinggal setting saja di sini ya. Penyetingannya itu ada di video yang berbeda. DHCP client ya, artinya ini IP-nya secara acak DHCP. Untuk port 1 IP-nya DHCP client. Selanjutnya untuk port 2 ya, kita seragamkan saja. Kalian misalkan pakai IP address yang /25 misalkan ya, misalkan 192.168.1.1 ya /20 ya, ini yang untuk port 2. Nah, networknya berapa? Ini networknya karena /25 ya, 192.168.1.0 ya, network IP network address.
networknya adalah ini ya. Selanjutnya untuk yang adapter 1 di MikroTik router OS, kita samakan networknya dengan adapter 2 atau port 2 di MikroTik router port, karena harus sama ya. Ini pakai 125 ya, untuk supaya lebih jelas lah. 1.0 itu 125 ya. Walaupun sebetulnya dalam penulisan network itu tak akan ada 125 untuk network, tapi ini hanya lebih jelas saja. Nah, ini berapa nih IP-nya? Misalkan kita pakai 192.168.1.2 ya. Kita gunakan IP yang emang jangkauannya masih ada di network 1.0 yang /25 ya. /25 ya, untuk IP address-nya. Selanjutnya untuk yang adapter 2, nah kita gunakan jaringan yang berbeda. Karena tadi untuk yang /25 yang 1.0 sudah kita pakai lagi untuk network yang selanjutnya di prefix /25 berapa ya. Untuk network yang berikutnya, networknya karena 125 ada 2 network, ketika kalian subnet, network yang selanjutnya adalah 192.168 ya, /25 itu network address-nya. Nih berapa IP-nya gitu. Ya kita pakai IP yang masih ada jangkauan untuk di network ini, misalkan 192.168.1.129 ya, /25 nih ya. Untuk yang adapter 1, kalau misalkan kita gunakan DHCP client ya, kalian buat DHCP client, misalkan kita buat di sini DHCP strip client ya. Nah, nanti untuk IP address ini ya akan secara acak kalian dapat ya dari si DHCP yang kalian buat di sini. Misalkan nih ketika kalian sudah buat DHCP, saya ralat bukan DHCP client ya, tapi DHCP server. Ya, DHCP server. Ya. Nanti ketika kalian enablekan IP di sini, kalian pakainya untuk Debian client-nya menggunakan DHCP. Nanti berapa IP-nya? Misalkan ketika kalian pasang di Debian client IP-nya secara DHCP, itu kalian misalkan dapat 192.168.1 titik misalkan 150 ya /25 ya. Sekarang kalian dapatnya IP yang ini gitu, yang 1.50 atau bisa berapa lah ya, terserah si mesin ngasih DHCP servernya berapa untuk PC kalian ya. Nah, selanjutnya pengalamatan IP sudah. Di sini juga kalian sama, nanti kalian buat DHCP client ya. Kalian buat DHCP strip server ya, yang akan nanti dipakai untuk si client ini ya. Tuh. Terus apa saja yang dikerjakan ya. Nah, di bagian ini saya pisahkan lagi ke dalam 2 bagian yang berbeda. Ya, misalkan misal di bagian yang saya kasih tanda warna kuning, ini adalah ranah pengerjaan untuk disambungkan ke dalam PC 1 ya, karena kalian mainnya dua PC ya. Apa saja yang dikerjakan? Nah, yang dikerjakan di si MikroTik router board itu
itu banyak ya. Dari mulai yang pertama, kalian harus pasang atau enable DHCP client agar kalian tersambung ke internet, IP-nya DHCP ya. Yang kedua tuh kalian membuat firewall ya agar si klien ini bisa terhubung ke internet ya. Selanjutnya kalian juga di sini membuat routing ya, membuat routing ya. Atau misalkan tidak membuat routing juga, kalian selanjutnya di MikroTik Routerbot ini kalian membuat layanan misalkan user manager ya kan ya. Tapi ya kita cukup kasih 3 besar pengerjaan saja dari DHCP kalian di sini, firewall, routing ya. Yang keempat dan lain-lain ya, kita sesuaikan dengan materi yang ada karena mungkin bisa berubah ya untuk penyetingan yang ini. Nah, terus apa yang dikerjakan di PC 1? Apa yang dikerjakan? Yang pertama itu kalian nyeting atau penyetingan router ya. Jadi kalian nyeting si routerbotnya di PC 1 ya. Yang kedua itu uji coba ke ya, tuh. Nah selanjutnya apa yang kalian lakukan di PC 2 ya, PC 0. Yang pertama itu kalian pembuatan router OS ya. Yang kedua kalian pembuatan klien secara virtual ya, yaitu kalian membuat kliennya di Debian 1 ya, mungkin itu ya. Nah untuk konfigurasinya akan saya bahas di video untuk yang selanjutnya. Nah silakan ya kalian pahami untuk topologi yang akan digunakan gitu. Karena untuk di pelajaran routing sendiri atau uji praktek routing ini hanya segini gitu. Karena untuk Debian kita pisah di ruangan yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan ya bisa langsung di personal chat. Oke, untuk konfigurasi nanti ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.